Shalom, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu GKPO Immanuel Adi Sucipto. Adik-adik yang di rumah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Masih semangat? Ayo, udah sarapan belum? Udah ya? Ayo, kita mau sekolah minggu nih sekarang ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk kembali memulai hari yang baru, dan kami akan bersekolah minggu di hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kakak-kakak yang akan melayani, dan juga sertai kami sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biar makin semangat, ya adik-adik bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kami boleh berkumpul lewat virtual kembali. Tuhan, kalau sebentar kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan yang berkati dan sertai mereka dimanapun mereka berada. Kau berkati juga kesehatannya supaya mereka dapat membimbing dan menemani kami hingga kami dewasa nanti. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, kiranya Engkau yang selalu senantiasa menyertai setiap pendidikan yang kami jalani. Kau berkati para guru yang menyampaikan pembelajarannya, dan berkati juga kami sehingga kami dapat menerima apa yang guru kami sampaikan untuk masa depan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati sekolah minggu ini di GKPO Immanuel. Kiranya Engkau tambahkan jiwa-jiwa yang mau bersama-sama
memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati bangsa kami dari pemimpin yang paling teratas hingga pemimpin yang paling terbawah. Kau juga berkati saudara-saudara kami yang ada di NTT Tuhan, yang sedang mengalami bencana banjir Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka, Kau berikan mereka kekuatan sehingga dapat menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Engkau juga berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami terima pada hari ini dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Dea di Sekolah Minggu Online pagi hari ini. Bagaimana kabarnya nih adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah senangnya hidup rukun. Apa adik-adik? Senangnya hidup rukun. Nah, hidup rukun itu artinya adik-adik hidup dalam suasana damai dan saling mengasihi satu sama lain. Adik-adik yang terkasih, kakak mau bertanya dulu nih, siapa di antara adik-adik yang pernah berbagi kue atau makanan ke teman-temannya? Acungkan jari. Atau siapa yang pernah menolong teman yang sedang berada dalam keadaan susah? Acungkan jari. Siapa nih yang pernah? Kalian hebat sekali ya. Pernah menolong, pernah juga berbagi makanan dengan teman-teman. Bagaimana rasanya sih untuk adik-adik yang pernah berbagi dan menolong teman? Wah, pastinya senang sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Barnabas. Nah, di sebuah kota yang disebut kota Yerusalem, tinggallah sekelompok orang yang disebut sebagai jemaat Kristus. Nah, orang-orang ini hidup sangat rukun. Jika ada teman mereka yang sakit, mereka akan menjenguk dan mendoakan supaya teman ini cepat sembuh. Jika ada yang sedih, maka yang lain akan datang untuk menghibur supaya teman yang sedih tadi kembali bersukacita. Nah, jika ada teman mereka yang tidak mampu atau berkekurangan, mereka akan menjual barang berharga miliknya, lalu uang itu akan dipakai untuk membantu teman-teman yang berkekurangan. Salah satu dari jemaat Kristus tersebut ada yang bernama Yusuf atau yang disebut Barnabas. Siapa tadi adik-adik namanya? Barnabas. Oke. Suatu hari Barnabas mendengar kalau ada beberapa tetangganya yang hidup dalam kekurangan atau sedang hidup dalam kesusahan. Lalu tergeraklah hati Barnabas untuk menolong mereka. Lalu Barnabas berkata, "Aku harus menolong mereka nih. Aku akan menjual sebagian ladangku dan akan menyerahkan uang hasil penjualan itu kepada para rasul, supaya nanti uang itu dipakai untuk membantu mereka yang kekurangan." Lalu Barnabas pergi nih menjual ladang miliknya, dan uang tadi hasil penjualan ladangnya Barnabas berikan kepada para rasul supaya diberkati dan didoakan. Lalu uang itu dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Salah seorang teman Barnabas yang melihat perbuatan Barnabas ini kemudian bertanya kepada Barnabas, Barnabas, kok kamu mau sih menjual ladangmu untuk menolong mereka yang miskin? Kan kamu gak kenal sama mereka." Lalu Barnabas menjawab, "Karena aku mengasihi mereka, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi aku. Kan Tuhan Yesus udah kasih perintah sama kita supaya kita hidup rukun dan saling mengasihi.
Wah, luar biasa sekali ya adik-adik sikap Barnabas ini. Barnabas melakukan itu karena Barnabas merasa punya tanggung jawab untuk menjaga agar kehidupan jemaat selalu dalam keadaan damai dan sejahtera, saling mengasihi, dan juga sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena Barnabas telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa yang mau seperti Barnabas? Ya, kita semua pasti mau memiliki sikap seperti Barnabas. Kenapa nih kita ingin seperti Barnabas? Kira-kira kenapa? Supaya kita hidup dalam kerukunan seperti Barnabas. Nah, kita harus mau menolong, kita harus mau berbagi, kita mau saling mendoakan teman-teman yang kesusahan. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Untuk itu, sekarang kita berdoa ya. Mari tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Semoga kami semua mau menjadi seperti Barnabas yang suka menolong, saling membantu, dan hidup rukun. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.